Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Badan Informasi Geospasial pada bulan Oktober 2020 melaporkan bahwa di Indonesia memiliki 742 bahasa, 1.340 suku bangsa, dan 13.466 pulau di penjuru Nusantara. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia negeri akan kaya dengan keberagaman, dihuni ratusan suku dengan aneka ragam warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Ada suku Aceh, Batak, Minang, Jawa, dan Madura. Ada suku Sunda, Dayak, Bugis, Ambon, dan Papua. Semua itu disatukan menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dengan moto yang indah, Gubahan Mahapati Gajah Mada, Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban, masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, darah-darah berceceran, bahkan manusia yang tak bersalah turut menjadi sasaran. Betul hadirin? Oleh karena itu, dalam mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Keberagaman dalam Memperkokoh NKRI, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usitan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Menurut Abu Daud, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan Abi Hindin, seorang mantan budak yang pekerjaan sehari-harinya hanyalah tukang bekal. Nabi meminta kepada Bani Bayado untuk menikahkan salah seorang putri mereka yang cantik nan jelita dengan seorang Abi Hindin yang hitam legam. Akan tetapi mereka enggan seraya berkata, bagaimana mungkin menikahkan putri kami dengan mantan budak kami? Sikap keliru ini, hadirin, dikecam oleh Al-Quran karena ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan oleh keturunan, bukan oleh pangkat dan jabatan, tetapi karena ketakwaan. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir fi Syariah wal Aqidah wal Manhaj jilid 13 halaman 590 mengungkapkan bahwa ayat sebelum ini berisi tentang kemuliaan akhlak, dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan dalam ayat tadi Allah menyeru dengan lafaz ya ayyuhan nas, yang berarti panggilan untuk seluruh umat manusia. Beliau pun mengatakan wa inna tafadula bainakum innama huwa bittaqwa fabadittasafa biha kana wal akramu wal ashrafu wal afdalu fajau tafakhur. Kelebihan di antara kamu sesungguhnya hanyalah dengan takwa. Siapa yang menyifati dirinya dengan takwa, maka dia yang paling mulia dan utama. Karena itu tinggalkanlah sikap saling berbangga.
arti perbudakan lenyap, perbedaan warna kulit hilang, bahkan kelas sosial mencair. Ternyata hadirin, realitas saat ini seringkali menjadi tontonan mata sehari-hari hanya karena perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi, berbeda sudut pandang, saling keras kepala, tak mau tegur sapa, sampai saling menghakimi dan membunuh sesama saudara. Lantas pisah partai, putus silaturahim, saling bercerai-berai, hingga berujung pada tindakan saling tonjok, saling golok, saling rampok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, marak terjadi perpecahan dan permusuhan hingga berakhir pada kondisi keresahan, sehingga orang tewas mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, Al-Quranul Karim membimbing kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam akidah, kita tidak tawar-menawar, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam pergaulan, kita disuruh bersikap baik dan berlaku adil selama mereka tidak memusuhi dan mengusir kita. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahadah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Profesor Dr. Muhammad Quraisyih dalam menafsirkan ayat tadi mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum kapan dan di mana saja. Selanjutnya, beliau mengutip komentar Sayyid Qutb bahwa Islam adalah agama damai dan cinta akidah yang bertujuan menaungi segenap alam dengan naungannya. Tak ada yang menghalangi tujuan itu kecuali sikap agresi musuh-musuhnya. Ingat, Bung Haji Roba Irama pernah mendendangkan, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Oh ya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Dari syarahan tadi dapat kami simpulkan, pertama, manusia pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Kedua, Perbedaan di antara kita haruslah disikapi dengan toleran. dan yang ketiga, merawat keberagaman dalam memperkokoh NKRI adalah cara, bukan tujuan. Maka para pemimpin harus mampu membedakan mana cara dan mana tujuan demi terwujudnya Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bagus sekali, ada peningkatan yang luar biasa juga. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama untuk Qori ini ada sumbang-sumbang sedikit di awal ya. Ini hati-hati betul karena naik segitu sudah ini ya, sudah full atau masih bisa naik lagi? Masih bisa, cuma Agak hati-hati, agak ragu tadi. Mau naik, mau bawah gitu. Ya, nampaknya begitu. Jadi dipasin betul. Nah, nampaknya karakter suaranya ini sudah segini tuh sudah pas. Tapi jangan ragu aja, jangan ragu. Masuk di awal, terus tajwidnya. Kalau tidak ragu sih insya Allah tadi sumbang-sumbang hilang lah gitu ya. Jadi itu catatannya. Jadi mau terlalu bawah nggak dapat, ketinggian juga jangan. Nampaknya agak riskan ini kalau tinggi. Kalau segini tadi itu sudah oke. Asal yakin aja udah saya patokan segini gitu. Bisa sih tinggi tapi agak memaksakan nampaknya ya. Karena memang karakter suara ada saya melihat karakter suaranya yang memang tengah-tengah ya, tinggi enggak tinggi tidak maksimal gitu, rendah apalagi. Jadi segini itu sudah karakter oke. Tinggal dimainkan variasi-variasinya. Selebihnya sih oke. Lalu untuk sari tilawah lebih lentur lagi, dari sisi vokalnya sudah bagus. Mungkin kelenturan ininya ya, kelenturan tangan barangkali jangan, saya masih melihatnya kesan agak kaku. Tapi kalau dari vokal dan seterusnya sudah oke banget bahkan. Sama penghayatan di awal ketika menerjemahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya sih sudah oke. Jadi kelenturan lebih lentur lagi. Insyaallah didapatkan dauknya itu akan dapat. Untuk pensyarah saya ingat dulu Haji Arul persis seperti ini. Jadi sudah oke, tinggal isi materinya sama penyebutan materi. Di awal tadi menyebutkan apa tadi, istilah dalam kamus apa tadi? Kamus atau apa di awal tadi? Menurut statistik Badan Informasi Geospasial. Apa? Badan Informasi Geospasial. Geos. Iya. Nanti spellingnya di itu ya, yang ahli bahasa Inggris ya. Soalnya agak anu ya, kedengarannya kurang pas nampaknya tadi. Terus yang selanjutnya tadi Abu Dawud ya, ketika asbabun nuzul diawalin dari, coba ulang lagi, atau istilah tadi dulu deh, istilah ya dari kamus. Badan Informasi Geospasial. Sudah searching asli naskahnya? Iya. Ada. Nanti kirim ke saya ya. Khawatirnya hanya membaca teks dari senior sehingga kita bacanya kurang pas gitu maksud saya. Bila perlu yang begitu, kalau kita kurang yakin
searching di mana betul nggak penelitian ini ya. Nah, itu lebih meyakinkan. Nah, ini penting nih, harus cross check, bukan hanya baca teksnya saja. Terus selanjutnya yang sababun nuzul, coba. Menurut Abu Daud, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan Abi Hindin. Oke. Tapi tidak dirujuk dari kitab asbabun nuzulnya ya. Saya kira kalau hemat saya lebih afdol atau ada poin gitu ya. Ada poin karena ada menyebutkan referensi marojiknya. Boleh dari Lubabun Nukul, As-Suyuti atau asbabun nuzulnya karya Al-Wahidi. Itu lebih berbobot lagi. Baru kemudian menyebutkan atau di akhirnya Abu Daud dan seterusnya demikian penjelasan dari kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul misalnya atau Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Itu satu poin, kalau tidak disebutkan itu ya poin itu sayang kalau tidak disebutkan gitu ya. Boleh dari Lubabun Nukul, boleh juga dari Asbabun Nuzulnya Al-Wahidi. Oke, dua ya. Yang ketiga penyebutan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nanti lihat di kitab aslinya ya. Apakah tertulis kalau Syekh kan pasti Asy-Syaikh tulisannya. Asy-Syaikh enggak mungkin Syekh saja. Ya. Wahbah Az-Zuhaili biasanya di awalnya al-profesor atau al-ustad. Nanti lihat kitab aslinya. Nah, ini penting cross check begini nih ya. Cross check begini. Mau saya apa yang disampaikan syarahan itu sudah bagus sekali, tapi lebih bagus lagi kalau penyebutan muallifnya tepat, penyebutan kitabnya juga tepat. Nah, gitu ya. Nah, ini saya kira tidak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Tidak dilakukan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin sama seperti yang tadi antum sampaikan itu. Tapi kalau kita sampaikan sesuai dengan kitabnya, lengkap nama muallifnya, lengkap nama kitabnya, itu afdol. Sudah bagus tuh penyebutan halaman sekian, cakep banget. Tapi begitu penyebutan nama kok asal aja gitu. Penyebutan nama kitab kok tidak lengkap. Ya. Selanjutnya tadi ada yang ragu atau keselip lidah, yang Roma Irama. Yang Roma Irama itu. Iya, berdendang atau mau bersyair atau apa itu? Iya, tadi. Maksudnya apa itu? Ini mau apa yang disampaikan? Blank sejenak saja. Oh, blank. Oke. Maksudnya apa? Yang mau ini apa? Yang mau disampaikan apa? Coba diulang. Ingat syair yang telah dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Oh, maksudnya gitu. Karena nggak dibilang syair, ingat kata Bung Haji Roma Irama yang pernah didendangkan. Iya, oke. Jangan Oke. Nah, karena mungkin blank tadi sehingga ada jeda yang kurang bagus kita lihat. Ya. Nah, memang kondisi-kondisi begini sangat mungkin. Ya, sangat mungkin blank lalu kemudian fals gitu ya. Melakukan ke sini dengan karakter suara yang dari antum yang bass gitu ya. Suara vokal ini, nah antum halus. Jadi itu juga harus kalau istilah lagu tuh jangan sampai ngejegluk gitu ya. Gitu. Coba dari antum nih, dari antum terus ke lagu. Antumnya masih suara bass, sementara ngimbangin ke qori yang suaranya halus. Begitu balik ke pensyarah, ini agak ketolong ketika sudah kur bersama-sama. Antum tidak menonjol sendiri tapi menyesuaikan dengan yang lain. Nah, itu coba diulang lagi. Ingat syair yang telah dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Oh ya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Oke, cukup. Nah ini enak ini kalau ini. Tadi nggak begini tadi itu. Jadi antum lagi berapi-api, ya pensyarah lagi berapi-api, karena ada blank tadi, suaranya pun agak parau gitu. Lari ke sini kurang indah ya, kurang indah. Nah tapi tadi begitu diulang ini sudah oke. Ya selebihnya sih oke ya. Jadi penyebutan buku-buku, kalau ada penelitian, searching lagi. Betul nggak yang ditulis oleh penulis naskah dulu itu ya? Ya, atau kita pernah dengar dari mana? Searching penelitiannya. Siapa penulisnya bila perlu. Nah, itu cakep ya. Selebihnya sih saya kira cukup. Besok mempersiapkan, masih mematangkan ini atau pindah ke yang lain ini ya. Yang disiapkan berapa? Dua. Ini apa tema sekarang? Keberagaman. Kedua, insyaallah medsos, teknologi informasi. Besok masih tetap ini atau berganti? Atau mematangkan ini dulu? Matangin dulu. Oke. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Sukses dan